إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada Jumat ini dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan kesempatan kembali untuk mendengarkan nasihat, mendengarkan ayat dan hadis, dan kemudian kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang tetap menjadikan kita di atas Islam, di atas tauhid was sunnah, di atas agama yang hak. Nashkurullah subhanahu wa ta'ala wa nahmaduhu, dan kita memujinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang berhak dan pemilik segala pujian. Maka ikhwan fillah azakumullah, pada Jumat yang lalu kita telah membahas tentang masalah sifat-sifat Yahudi, sifat-sifat Nasrani, sifat-sifat Ahlul Kitab yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah memperingatkan agar jangan kita mengikuti jejak-jejak mereka, dan juga memperingatkan dengan satu berita yang mengerikan bahwa kita kaum muslimin nanti, kata Rasulullah, sebagian kita akan ada orang-orang yang mengikuti jejak mereka, shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kata Rasulullah, pastikan kalian akan mengikuti jejak-jejak orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalaupun mereka ada yang memasuki lubang biawak sekalipun, niscaya kalian pun akan mengikutinya. Bahkan dalam riwayat, kalaupun mereka atau diantara mereka ada yang ata ummahu alaniyatan, ada yang berzina dengan ibunya terang-terangan, niscaya pada umat Islam ini pun ada orang yang melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Berarti betul-betul nanti kaum muslimin akan mengikuti jejak mereka dalam segi akhlak, dalam akidah, dalam masalah-masalah yang sesungguhnya itu adalah ciri-ciri kekufuran Yahudi dan Nasrani. Ternyata diikuti oleh kaum muslimin. Ternyata ikhwan fillah azakumullah, sudah kita bahas pada Jumat yang lalu sifat-sifat dari sifat Yahudi yang diperingatkan kita agar jangan meniru mereka, yaitu al-hasad, kedengkian. Yang kedengkian Yahudi menyebabkan mereka ingkar kepada Rasulullah, tidak mau mengikuti Quran yang diturunkan kepada Rasulullah karena kedengkian mereka. Bukan karena mereka tidak tahu, bukan karena mereka tidak mendengar berita sebelumnya akan datangnya seorang nabi dengan ciri-cirinya, tetapi karena kedengkian yang ada dalam hati mereka. Ikhwan fillah azakumullah. Yang kedua dari sifat Yahudi yang telah dibahas adalah al-bukhl, kebakilan mereka. Dan kebakilan mereka bukan hanya masalah harta. Yang lebih mengerikan pada Yahudi adalah kebakilan mereka dalam masalah ilmu.
sehingga mereka yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Mereka menutupi ilmu yang ada pada mereka, padahal mereka tahu. Ini kebakilan mereka. Mereka tahu ilmu-ilmu yang diberitakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka tahu berita-berita hak yang dibawakan oleh nabi-nabi Bani Israel, tapi mereka sembunyikan dan mereka tidak mau menyampaikannya karena mereka bakhil, dan kemudian mereka juga merasa kalau ilmu tadi disampaikan kepada manusia, niscaya manusia akan mengikuti nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dari sifat mereka adalah keengganan untuk mengikuti kebenaran yang sudah nyata. Yushaqiqur rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Menentang Rasul setelah jelas bagi mereka petunjuk. Ini adalah sifat Yahudi pula yang sudah kita singgung pada Jumat yang lalu. Maka pada Jumat kali ini kita ingatkan pula sifat berikutnya dari sifat Yahudi, yaitu tahriful kalim an mawadhi'i. Kebiasaan mereka merubah-rubah kitab-kitab Allah, kalimat demi kalimat, huruf demi huruf, mereka ganti, mereka rubah, mereka tambah, mereka kurang. Dan ini kebiasaan mereka kaum Yahudi dan juga kaum Nasrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i." Dan dari mereka yang mengaku dirinya Yahudi atau menamakan dirinya Yahudi, kata Allah, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Mereka dengan lancangnya, dengan beraninya. Dan berani yang tidak terpuji adalah berani kepada Allah, berani menentang Allah, berani merubah kitab Allah yang Allah turunkan pada Rasulnya. Mereka berani merubah Taurat, menambah kalimat, mengurangi satu kalimat, menambah satu huruf, mengurangi satu huruf. Dan inilah kebiasaan mereka yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mereka dalam ayat lain. Wa in minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna, dan mereka berkata huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Kata Allah, dan di antara mereka, di antara ahlul kitab, di antara manusia dari kalangan Yahudi, ada yang yalwuna alsinatahum, mereka mempermainkan lidah-lidah mereka dengan Al-Quran ini atau dengan kitab ini, yang dimaksud adalah kitab Taurat. Yalwuna alsinatahum bil kitab. Mereka bermain, mereka mempermainkan lidah mereka ketika membaca Taurat dengan menambah satu kalimat atau mengurangi satu kalimat atau merubahnya. Litahsabuhu minal kitab, agar dikira oleh pendengar bahwa yang diucapkan oleh dia adalah dari Alkitab, dari Taurat mereka. Wa ma huwa minal kitab, padahal itu bukan dari kitab mereka. Wa yaqulun, dan mereka berkata, huwa min indillah, ini dari sisi Allah. Ternyata yang demikian bukan dari sisi Allah, tetapi dari hawa nafsu mereka sendiri. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun, dan mereka berbicara atas nama Allah dengan kedustaan. Ini kejahatan, kekufuran Yahudi. Berdusta yang merupakan akhlak yang bejat, akhlak yang jelek, ternyata dilakukan oleh Yahudi. Kedustaan bukan hanya kedustaan atas nama manusia, tapi kedustaan atas nama Allah. Mereka berkata huwa min indillah, padahal huwa bukan min indillah. Mereka katakan bahwa ini dari sisi Allah, padahal bukan dari sisi Allah. Mereka katakan ini minal kitab, wa ma huwa minal kitab, padahal dia bukan dari Alkitab. Ikhwani fillah, azakumullah. Maka kita peringatkan kepada kaum muslimin agar jangan mengikuti jejak Yahudi. Jangan mengikuti jejak mereka, merubah-rubah Al-Quran, menambah satu kalimat atau menguranginya, menambah satu huruf atau menguranginya, atau mengganti harakat-harakatnya, dan kemudian mengatakan hadza minal Quran, ini dari Al-Quran. Wa ma huwa minal kitab, padahal itu bukan dari Al-Quran. Ikhwani fillah, azakumullah. Kita sedih dan kita melihat kenyataan di kalangan kaum muslimin sudah muncul orang-orang yang mengikuti jejak Yahudi dalam masalah ini. Berani-berani mereka merubah kalimat-kalimat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dirinya.
bahwa dirinya akan datang pada hari kiamat. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan akan datang Rabbmu dan malaikat yang berbaris-baris. Tiba-tiba di kalangan kaum muslimin ada yang mengatakan, bukan jaa'a rabbuk, tetapi jaa'a amru rabbik. Ditambah satu kalimat, yaitu amr. Jaa'a amru rabbik, datang perintah Rabbmu. Dan dikatakan oleh mereka, ini Al-Quran. La Allah, di Al-Quran tidak ada kalimat amr. Di Al-Quran sangat jelas, wa jaa'a rabbuka. Dan ini adalah sesuatu yang mutawatir dalam qiraah manapun, dari qiraah yang 7, dari riwayat manapun, riwayat-riwayat yang sahih, semuanya membaca wa jaa'a rabbuka, dan Rabb kamu datang. Tiba-tiba datang kaum muslimin yang fi qulubihim marad, yang dalam hati mereka ada penyakit. Kemudian mereka tidak terima kalau Allah datang. Tidak mungkin Allah datang. Karena kemudian ditambah, mungkin maksudnya jaa'a amru rabbik, ditambah satu kalimat. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan tegas bahwa dirinya maha tinggi di atas arasy-Nya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang maha Rahman di atas arasy-Nya maha tinggi. Istawa disebutkan dalam riwayat, dalam asar-asar para ulama dari kalangan salaf, dari para sahabat, bahwa maknanya istawa adalah ulu wal irtifa', maha tinggi di atas arsy-Nya. Tiba-tiba muncul orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang mengatakan itu bukan istawa, tapi istaula. Ditambah satu lam, satu huruf, yaitu huruf lam. Istawa menjadi istaula. Wallah, kalimat istawa dikatakan istaula bukan terjemah, bukan tafsir, bukan pula itu makna. Maknanya istawa adalah istaula, sama sekali tidak ada hubungan makna, sama sekali tidak ada hubungan, kecuali suatu kalimat diganti kalimat lain. Kalimat istawa diganti kalimat istaula. Dan ini khalifina azakumullah disebut tahrif. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Allah menyatakan istawa, oh maksudnya istaula, bukan. Allah menyatakan istawa, tapi kata mereka istaula, bukan, tidak ada huruf lamnya. Dari mana kalian datangkan huruf lam? Dari mana kalian berani mendatangkan satu huruf dalam Al-Quran? Wallah, keberanian kalian, kelancangan kalian sama dengan kelancangan Yahudi yang mereka berani merubah Taurat, sedangkan kalian berani merubah Al-Quran. Ikhwani fillah azakumullah, kalau takwil bermakna tafsir, tentunya ada hubungan makna secara bahasa Arab. Istawa tidak ada kaitannya dengan istaula sama sekali secara makna. Tidak dari sisi bahasa, tidak dari sisi istilah. Maka kalimat istawa adalah kalimat lain yang menggantikan kalimat istawa. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pula mereka berani merubah harakat. Kalau tadi menambah satu kalimat, atau yang kedua contohnya menambah satu huruf, ada pula yang merubah harakat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kallamallahu Musa taklima. Sungguh Allah mengajak bicara Musa dengan pembicaraan. Taklim sebagai penekanan lagi. Maf'ul mutlaq ini menjelaskan bahwa benar-benar Allah berbicara kepada Musa. Tiba-tiba mereka menolaknya. Tidak mungkin Allah berbicara kepada Musa. Ini ayat min al-Quran, min indillah, dari sisi Allah, menyatakan Allah mengajak bicara Musa. Tiba-tiba ada yang tidak percaya. Kalau terang-terangan mengatakan tidak percaya, maka dia kafir, keluar dari Islam. Hanya saja di antara mereka ada yang menyatakan bukan saya tidak percaya, tapi mungkin itu bukan kalamallahu, tetapi mungkin kalamallaha dengan difathahkan lafzul jalalah. Berarti maknanya mengajak bicara Allah, Musa. Berarti yang berbicara adalah Musa, bukan Allah. Ikhwan fillah a'azakumullah, seakan-akan dengan takwilan mereka, dengan tahrif mereka, mereka bisa selamat untuk tidak percaya pada Allah yang mengajak bicara Musa. Padahal ada kalimat lain, ada ayat lain yang lebih menjelaskan dan tidak bisa mereka takwilkan. Allah katakan wa kallamahu rabbuh. Bagaimana kalian takwilkan? Wa kallamahu rabbuh, dan Allah mengajak bicara dia. Sudah tidak bisa lagi mereka mentakwilkan dengan merubah harokat manapun. Kalau dikatakan wa kallamahu rabbah, akan ditertawakan oleh orang Arab, akan ditertawakan oleh ahli nahwu, bahwasanya kalimat seperti itu sangat janggal,
Maka karena sudah jelas wa kallamahu rabbuh, tidak bisa ditampilkan kemanapun, maka sesungguhnya mereka kalau berani menyatakan kallamallahu Musa taklima dengan wa kallamallaha, berarti dia mempertentangkan antara ayat ini dengan ayat wa kallamahu rabbuh. Ikhwan fillah azakumullah, ala kulli hal, ini semua contoh-contoh tahrif, contoh-contoh penyelewengan Al-Quran, berubah kalimat-kalimatnya, menambah satu huruf atau mengurangi satu huruf, atau mereka menggantinya dengan kalimat-kalimat lain atau mengganti dengan huruf-huruf lain atau dengan harakat yang lain. Fana'udzu billahi min hadhihi sifah, min sifatil yahud. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang jelek, sifat kelancanan Yahudi yang berani merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Kemudian yang berikutnya, sifat yang kelima dari sifat Yahudi juga adalah al-ghulu fil makhluqin. Mereka melampaui batas ghulu terhadap makhluk. Bahwasanya orang-orang Yahudi membesar-besarkan tokoh dari manusia, seperti membesarkan atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haqq. Innamal Masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimah." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai ahlul kitab. Pertama dipanggil dengan panggilan ahlul kitab yang mencakup Yahudi dan Nasrani. Kemudian Allah katakan, la taghlu fi dinikum, jangan kalian ghulu, berlebih-lebihan dalam agama kalian. Kemudian dicontohkan dengan Nasrani, innamal Masihu Isa, sesungguhnya Al-Masih Isa ibn Maryam adalah Rasulullah dan kalimat Allah, yakni Allah ciptakan dia dengan kalimat kun yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Maka ya azakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan ahlul kitab karena memang merekalah yang terjatuh ke dalam ghulu. An-Nasara, mereka ghulu terhadap Isa. Demikian pula Yahudi, mereka ghulu terhadap Uzair. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Sedangkan Nasara yaqul Nasara Isa ibn Allah. Maka kedua-duanya, Yahudi ataupun Nasrani, mereka menuhankan nabinya dan mereka berlebih-lebihan terhadap rasulnya sampai dijadikan seperti Tuhan atau anak Tuhan atau jelmaan Tuhan atau istilah-istilah mereka yang lain. Maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari sifat ghulu agar kita jangan masuk ke dalam jalan-jalan Yahudi atau Nasrani. Jangan sampai kita termasuk yang Rasulullah beritakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in. Jangan sampai kita menjadi seperti mereka, berjalan di jalan mereka dan terjerumus ke dalam api neraka seperti mereka. Ikhwan fillah azakumullah, yang kenyataannya kita melihat sebagian kaum muslimin juga sudah terjerumus dalam perkara-perkara yang sejenis ini. Mereka mulai berbicara tentang Rasulullah, memujinya, menyanjungnya, dan kemudian masuk ke dalam hulu, berlebih-lebihan. Mereka menyatakan Rasulullah seperti Tuhan, alimul ghaib, mengetahui yang gaib. Mereka menyatakan Rasulullah seperti Tuhan yang menyebabkan adanya langit dan bumi, dan kalimat-kalimat yang seperti ini, kalimat-kalimat yang biasa mereka dendangkan dalam maulid-maulid mereka, dalam acara-acara bid'ah mereka. Mereka menyatakan tentang Rasulullah dengan kalimat anta nurun 'ala nuri, engkau nurun 'ala nur, cahaya di atas cahaya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Allah dirinya, Allahu nurus samawati wal ardh, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annahu kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah. Sampai Allah katakan nurun 'ala nur. Allah menyatakan dirinya nurun 'ala nur. Kemudian mereka menyatakan Rasulullah nurun 'ala nur. Kemudian mereka juga berkata tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan menyatakan kalau tidak ada engkau laulaka, kalau tidak karena engkau maka tidak ada aflaq. yakni kalau tidak ada engkau wahai Rasul tidak ada alam semesta ini. Atau mereka katakan dengan kalimat yang lebih terkenal, wa min judika dunya wa darrataha, bahwa dari kedermawanan engkau lah adanya dunia dan darahnya. Darahnya adalah pasangannya. Dunia wa darrataha, ini dunia dan langit dan bumi.
Wa min judika dunya wa dharrataha. Ini kepada Rasul. Mereka menyatakan ya Rasulullah, ya Habiballah, sampai mereka menyatakan bahwa min judika dunya wa dharrataha. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata beliau, sungguh mereka telah memberikan seluruhnya kepada Rasul dan mereka tidak menyisakan untuk Allah sedikit pun. Apa di alam ini kalau tidak dunia dan akhirat? Apa di alam ini kalau tidak dunia dan langit? Kalau selain langit dan bumi apa? Alam ini terdiri dari langit dan bumi. Kalau itu dari Rasul, mana yang dari Allah? Sungguh dia memberikan mulkiyah kepada Rasulullah lebih daripada Allah. Bukan hanya menyamakan, tapi lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga mereka menyatakan dalam acara maulidnya bahwa ketika Rasulullah SAW datang, rohnya, dan mereka menyambut marhaban marhaban, selamat datang wahai Rasulullah. Ketika diingatkan bahwa Rasulullah SAW telah wafat, bahwa Rasulullah SAW tidak mungkin datang ke tempat kamu, tidak jasadnya, tidak rohnya, apa jawaban mereka? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, barang siapa aku ma'ahu, aku bersama orang yang mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ana ma'a abdi idza dzakarani. Bukankah Allah berfirman, ana ma'a abdi idza dzakarani, aku bersama hambaku kalau hambaku mengingat aku. Maka Rasul pun sama, Rasul bersama kita kalau kita mengingat dia. La haula wala quwwata illa billah. Alasannya lebih mengerikan dari perbuatannya. Perbuatannya bid'ah, alasannya syirik. Disamakan dengan Allah. Kalau kita mengingat Allah, Allah bersama kita. Maka ketika kita mengingat Rasul, Rasul juga bersama kita di sini. Ya, ini betul-betul mereka mengkiaskan Rasul dengan Allah, menyamakan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa na'udzu billahi min dzalik. Fa hadha ghulwun nasara, hadha ghulwul yahudi. Ini gulunya Nasara, gulunya Yahudi. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan kaum muslimin, jangan mengikuti jejak-jejak orang sebelum kalian. Jangan kalian mengikuti jejak Yahudi, jejak Nasrani. Innama Rasulullah adalah Abdullah wa Rasuluh. Rasulullah mengingatkan dalam riwayat yang sahih, dalam kitab-kitab sahih, la tutruni kama afrat an-nasara Isa ibn Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Wahai manusia, sesungguhnya kalian ini jangan melebih-lebihkan aku dalam memuji seperti Nasara memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah hamba Allah. Maka ucapkan hamba Allah dan Rasul. Maka ikhwan fillah azakumullah, memuji beliau paling tingginya adalah kerasulan. Dan ini pujian yang tertinggi bahwa beliau utusan Allah. Dan juga menyatakan kenyataan yang ada bahwa beliau adalah hamba Allah. Dia adalah milik Allah, diciptakan oleh Allah, bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, dan tidak memiliki sifat-sifat Tuhan, tidak memiliki rububiyah, tidak memiliki uluhiyah, dan tidak memiliki asma dan sifat seperti asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka azakumullah, sifat-sifat Yahudi ini kita ingatkan kembali kepada kaum muslimin agar jangan sampai kita terjerumus di dalam jejak-jejak mereka. Jangan sampai kita masuk ke dalam jalan mereka dan berakibat dengan akibat yang sama sebagaimana yang Allah timpakan kepada Yahudi dan Nasrani di dunia dan akhirat. Rasulullah ta'ala taufiqul afiyah wa nasallahu ta'ala salamah wa rahmah wa nasallahu ta'ala an yahdiyana subulana wa nasallahu ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin dan jemaah yang berbahagia. Di antara sifat-sifat ahlul kitab yang berikutnya adalah mereka dalam keadaan mengambil tokoh-tokoh ulamanya dan tokoh-tokoh ahli ibadahnya seperti Tuhan-Tuhan selain Allah, dan mereka memperlakukannya seperti Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah perbedaannya dengan yang kita bahas pada khutbah pertama? Perbedaannya bahwa pada sifat yang keenam ini mereka dalam keadaan mentaatinya dan memberikan hakut tasyri' kepada mereka. Yahudi menganggap bahwa pendetanya berhak menghalalkan dan mengharamkan. Nasrani menyatakan bahwa pendetanya berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan.
Inilah yang dikatakan bahwa mereka menjadikan pendeta-pendetanya sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Dan mereka menjadikan ruhban mereka, ahbar mereka, ahli ibadahnya, dan tokoh-tokoh alim ulamanya sebagai Rabb selain Allah. Dan juga mereka menjadikan Isa bin Maryam sebagai Rabb selain Allah. Sudah dibahas bagaimana mereka menuhankan Nabi Isa alaihi salam. Sekarang yang berikutnya kita bahas adalah bagaimana mereka menuhankan tokoh-tokoh alim ulama mereka. Ketika mereka bertanya, atau salah seorang mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka." Maka dikatakan oleh beliau alaihi wasallam, bukankah kalau mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian mengikuti mereka? Dijawab, "Bala, iya, kami mau begitu." Maka dikatakan, "Tilka ibadatukum iyyahum." Itulah ibadah kalian kepada mereka. Menganggap bahwa tokoh-tokoh agama mereka memiliki hak tasyri', hak pembuat syariat, hak membuat dan membuat apa yang halal, apa yang haram. Sehingga mereka tinggal rapat di antara pendeta-pendeta mereka, bikin perjanjian, maka mulai hari ini halal. Tinggal mereka kumpul, rapat, kemudian berjanji, mulai hari ini adalah ini diharamkan. Yang haram jadi halal, yang halal jadi haram dengan perjanjian dan perjanjian. Ikhwan fillah azakumullah, adapun kaum muslimin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka mengenal para ulama sebagai tokoh-tokoh yang mulia, tetapi mereka tidak memiliki hak tasyri'. Para ulama hanya menyampaikan apa kata Allah, apa kata Rasulullah, dan apa yang dipahami secara benar oleh para salafus saleh radhiyallahu alaihim ajma'in. Maka mereka tidak menambahi, tidak mengurangi, tidak pula mengganti, apalagi merubah yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Maka mereka yang memberikan hak tasyri' kepada tokoh-tokohnya adalah mereka yang sudah mulai masuk ke dalam jalan Yahudi atau jalan Nasrani. Maknanya adalah kalau tokoh-tokoh tersebut yang dianggap sebagai tokoh alim ulama berbicara tentang sesuatu yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka jangan diikuti mereka. Tetaplah istiqamah di atas Quran dan Sunnah. Jangan seperti mereka yang tersesat di jalan Yahudi, tersesat di jalan Nasrani, sehingga mereka menyatakan pokoknya apa yang dikatakan oleh fulan itulah yang saya ikuti. Apa yang dia katakan, apakah menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan, dia adalah orang yang berhak untuk itu. Maka inilah orang yang telah berjalan di jalan Yahudi, telah berjalan di jalan Nasrani. Maka kita ingatkan seluruh kaum muslimin agar jangan taklid kepada mereka. Jangan membebek kepada tokoh-tokoh yang dianggap sebagai tokoh agama, tetapi berbicara bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Jangan hanya membebek pada mereka yang dikatakan tokoh agama, tetapi membela Ahmadiyah, membela kafir murtad, membela orang-orang yang jelas-jelas kafir, yang jelas-jelas keluar dari agama Islam, melecehkan Al-Quran, melecehkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka membelanya dan kemudian berbicara dengan terang-terangan di hadapan umum bahwasanya mereka punya hak untuk beragama dengan apapun yang mereka maukan. Kita tidak perlu protes, kita tidak perlu bicara dan seterusnya. Wallah, hadza kufrun. Ini adalah perbuatan kufur. Perbuatan yang membenarkan kekufuran adalah perbuatan kufur. Maka kenapa kemudian kita taklid kepada mereka dan menyatakan tapi bagaimanapun dia kiai kita, bagaimanapun Gus Dur adalah wali min auliyaillah. La wallah, tidak demi Allah, tidak demikian wali Allah. Tidak mungkin waliullah membela agama kafir. Tidak mungkin waliullah berbicara dengan ucapan kufur. Naam, kalau wali syaitan maka wajar ketika mereka membela agama kufur, membela kesesatan, membela orang kafir. Maka yang demikian sangat wajar kalau dia adalah awliyaus syayatin. Maka ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Apa yang harus kita ingat adalah bahwa kalau kita menjadikan tokoh agama
seperti Tuhan boleh menghalalkan dan mengharamkan, ucapannya harus diikuti, maka akibatnya adalah kita seperti Yahudi, seperti Nasrani. Dan niscaya Allah akan menimpakan kepada kita apa yang Allah timpakan pada Yahudi. Tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah bal ashaddu qaswah. Kata Allah, bahkan kemudian Allah keraskan hati mereka seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Ini adalah kutukan dari Allah. Dikunci mati hatinya, keras seperti batu, summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Mereka buta, tuli, bisu, dan mereka tidak akan kembali. Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati mereka. Na'udzubillah, ini azab yang lebih mengerikan dari sekedar musibah biasa. Kalau musibah-musibah, beberapa kaum muslimin ada yang ditimpa musibah kemudian jadi sadar. Di kalangan kaum muslimin ada yang ketika ditimpa musibah, dia bertanya dan koreksi diri, apa kesalahan kami? Tetapi kalau diazab dengan khatamallahu ala qulubihim, dikunci mati hatinya, kapan dia mau sadar? Kapan dia mau taubat? Dan kapan dia akan kembali ke jalan yang lurus? Na'udzubillah min hadzal azab. Yang paling mengerikan dari azab dunia adalah ditutup hatinya, dikunci mati hatinya, dikeraskan hatinya, atau kemudian dia dalam keadaan oleh Allah Subhanahu wa taala dihalangi dari kebenaran. Ini adalah musibah yang paling mengerikan di dunia. Segala musibah-musibah yang bersifat fisik sangat ringan kalau dibandingkan dengan musibah yang berkaitan dengan agama. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل مصيبتنا في ديننا. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Ini doa menunjukkan kalau musibah dalam masalah agama disesatkan, ditutup hatinya adalah yang paling mengerikan. Yang kita diperintahkan, dianjurkan untuk berdoa pada Allah agar jangan sampai kita disesatkan dari jalan yang lurus. نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم والإخلاص ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.